Berikut saya sampaikan petunjuk mengerjakan tugas matematika halaman 31 Romawi 3. Bagi yang kesulitan, bisa memperhatikan pembahasan setiap nomor, cara pengerjaannya, bukan hasilnya. Oke, kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Nomor 1, pembilang dari pecahan 17/21 adalah titik-titik. Nah, pembahasannya adalah, misal, ada pecahan A per B. Maka, yang disebut pembilang itu yang A, yang atas. Sedangkan penyebut itu yang B, yang bawah. Berarti, bagaimana cara menjawab pertanyaan nomor 1? Tinggal dijawab mana yang bagian pembilang. Oke, itu ya. Selanjutnya, nomor 2. Ada dua pecahan, yaitu pecahan 5/12 dan pecahan 3/4. Tanda pertidaksamaan yang tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah apa? Nah, pertidaksamaan di sini maksudnya adalah lebih besar atau lebih kecil. Untuk mengerjakannya, caranya adalah dengan mengkalikan silang. Jadi, 4, bagian 3/4 ini yang 4, kita kalikan dengan 5. Menjadi hasil di sini. Sedangkan 12 dikalikan dengan 3, menjadi hasil di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan lebih banyak yang mana? Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Ada 4 pecahan, 2/4, 16/32, 7/14, dan 1/3. Pecahan yang senilai, itu yang mana? Pecahan yang mana dan yang mana? Yang hasilnya sama. Caranya adalah dengan menyederhanakan masing-masing pecahan yang belum sederhana. Dari 4 pecahan ini, yang belum sederhana adalah pecahan 2/4, 16/32, dan 7/14. Sedangkan pecahan 1/3 itu sudah sederhana. Jadi, 3 pecahan 2/4, 16/32, dan 7/14 disederhanakan dengan cara dibagi. Atas dan bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Misal di situ 2/4 itu kalau disederhanakan dibagi dengan angka 2. Jadi yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Hasilnya berapa? 2 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 berapa? Selanjutnya nomor yang 16/32 dibagi berapa? 7/14 dibagi berapa? Silahkan dicari sendiri. Itu tadi contohnya. Oke? Selanjutnya nomor 4. Bentuk sederhana dari 125/600 adalah, caranya disederhanakan sampai bentuk yang sederhana, yang paling sederhana. Dengan cara dibagi, atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Boleh dibagi sedikit-sedikit. Gitu. Misal, dibagi 5 dulu. Oh, setelah itu hasilnya masih bisa dibagi lagi, dan seterusnya. Sampai menemukan bentuk yang paling sederhana. Gitu. Itu soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Bentuk pecahan biasa dari 6 1/5 adalah, nah, caranya adalah dikali dan ditambah. Ya, 5 dikalikan 6, lalu ditambah 1/5. Gitu ya. Penyebutnya tetap ditulis per 5. Sedangkan untuk mencari hasil pembilangnya,
dikalikan, jadi penyebutnya dikalikan dengan angka utuhnya, 5 dikali 6, lalu ditambahkan dengan pembilangnya 1. Itu untuk mencari pembilangnya. Pernya tetap per 5. Gitu. Lanjut ke soal nomor 6. Bentuk desimal dari 3/8 adalah, ada 2 cara, tidak harus semuanya dipakai. Boleh salah satu, ya. Diingat, boleh salah satu saja. Boleh menggunakan cara 1, silahkan. Boleh menggunakan cara 2, silahkan. Kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana, silahkan. Cara 1 adalah dengan mengkalikan. 3/8 dikali berapa? Biar hasilnya menjadi per 1000. 8-nya berubah jadi 1000. Itu dikali berapa? Nah, berarti kalau di bawah dikali yang tadi, berarti yang atas juga harus dikali dengan angka yang sama. Ya, atas dan bawah harus sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Karena sudah per 1000, berarti nanti hasilnya yang atas atau pembilangnya itu nanti dikasih koma. Komanya 3 angka di belakang koma. Itu cara 1. Cara 2, menggunakan poro pistol. 3/8, berarti artinya 3 dibagi 8. 3-nya di dalam. Bagi 8. 3 bagi 8 nggak bisa, jadi ditulis 0. 0 kali 8, 0, berarti 3 dikurangi 0, berarti tetap 3. Karena sudah dimunculkan koma, berarti 3-nya berubah jadi 30. Nah, selanjutnya silahkan dicari. 30 dibagi 8 berapa? 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Gitu ya. Cari sampai 3 angka di belakang koma. Itu untuk soal nomor 6. Sedangkan soal nomor 7, bentuk persen dari 0,45 adalah, ada 2 cara. Silahkan pilih salah satu. Atau dua-duanya mau dikerjakan boleh. Tapi yang paling mudah yang mana silahkan menggunakan salah satu. Ya. Cara pertama, dari 0,45 dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 45/100. Cara membuat persen adalah dengan mengkalikan 100%. Nah, kenapa itu tak warna merah? Karena sudah sama-sama 100, ya toh? 100 dibagi 100, artinya 1 kan. Jadi 1 kali 45 berapa? Nah, tinggal tulis hasilnya di situ. Jangan lupa dikasih persen. Oke. Cara 2. Cara 2 langsung dari desimalnya dikalikan 100%. Karena dikalikan 100%, berarti komanya mundur 2 langkah. Jadinya berapa? Ya. Jangan lupa dikasih persen, karena di situ soalnya adalah bentuk persen. Itu soal nomor 7. Sekarang kita ke soal nomor 8. Bentuk desimal dari 56%. Nah, 56% itu kalau dibuat dalam bentuk pecahan, itu sama dengan 56/100%, itu per 100. Nah, kalau sudah jelas-jelas per 100, berarti nanti desimalnya 2 angka di belakang koma. Jadinya hasilnya berapa kalau 2 angka di belakang koma? Gitu ya. Jadi pembilangnya itu tinggal dikasih koma. Pembilang tuh yang 56 itu loh. Nah, itu dikasih koma. Ya, komanya 2 angka di belakang koma. Yang nomor 9, bentuk desimal dari 21/4 adalah, untuk membuat desimal berarti dibuat dulu kepecahan biasa. Tadi sudah ada caranya ya, cara membuat kepecahan biasa. Berarti 4-nya dikalikan 2 dulu,
baru ditambah 1. Hasilnya berapa ditulis di atas. Setelah itu ada 2 cara. Mau pakai cara 1 apa cara 2, terserah. Kalau pakai cara 1 berarti per 4-nya dirubah menjadi 100. Penyebutnya dirubah jadi 100. Berarti 4 kali berapa? Berarti yang atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Karena per 100, berarti desimalnya nanti 2 angka di belakang koma. Gitu. Atau pakai cara 2. Cara 2 berarti dari pecahan campuran tadi 21/4 dirubah menjadi pecahan biasa, baru setelah itu pakai poro pistol. Gitu. Ya, tinggal dimasukkan itu yang titik-titik dibagi 4. Berapa titik-titiknya tadi? Tadi kan 4 kali 2 tambah 1 berapa? Tinggal dihitung. Ya. Terus dibagi 4. Oke. Setelah itu dibagi 4 hasilnya nanti mesti 2. Nah, itu sudah ada 2 koma. Tinggal kamu teruskan sampai ketemu 2 angka di belakang koma. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, yaitu bentuk pecahan campuran dari 55/4. Cara yang paling mudah adalah dengan cara menggunakan poro pistol. 55 dibagi 4. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya yang berwarna biru ini, panah biru ini, ditaruh menjadi angka yang utuh, sedangkan sisanya yang berwarna merah ditaruh di atas sebagai pembilang, lalu per 4. Sudah selesai. Jadinya terbentuklah pecahan campuran. Oke. Oke, itu pembahasan dari Bu Rofi. Petunjuk pengerjaannya, selamat mengerjakan. Jika ada yang kesulitan, silahkan menghubungi Japri ke Bu Rofi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.